Komunikasi Bidan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Hari ini saya ingin melakukan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang pada remaja. Di sini udah ada siapa? Perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Putri. Kak Intan. Jadi di mana saja penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang pada remaja. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang gizi seimbang. Gizi seimbang itu adalah atau menjadi kunci pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi remaja. Nah, di sini ada 4 prinsip gizi seimbang yang harus dilaksanakan secara utuh untuk menjaga kesehatan remaja. Yang pertama itu ada pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Nah, selain kita memperhatikan gizi yang seimbang dan makan makanan yang cukup, kita juga harus memperhatikan pentingnya pola hidup yang aktif dan berolahraga. Misalnya kayak mulai dari jogging, lari, bersepeda atau bulu tangkis dan lain-lainnya. Lalu ada juga mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Jadi gizi seimbang itu enggak cuma nasi aja, enggak cuma karbohidrat aja. Kita juga bisa menganeka ragam makanan kita dengan sayur dan buah-buahan. Lalu ada menjaga berat badan yang ideal. Jadi kenapa kita harus menjaga berat badan yang ideal? Karena mencegah adanya kekurangan dan kelebihan berat badan. Karena kan kalau misalnya kekurangan berat badan, kita bisa mengalami terlalu kurus atau kekurangan energi kronis. Kalau misalnya kita berat badannya berlebihan, kita bisa mengalami obesitas. Lalu di sini ada menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, PHBS ini mencakup membersihkan rumah, lingkungan rumah, terus mencuci tangan dan berolahraga dan yang lain-lainnya. Selain 4 prinsip gizi seimbang ini, juga ada 10 pesan atau 10 pedoman gizi seimbang yang harus diupayakan untuk dilaksanakan setiap hari sehingga menjadi kebiasaan remaja. Nah, di sini ada 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, ada biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Lalu ada batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Jadi baik banget kan remaja-remaja yang suka asin banget, suka manis banget. Jadi dia kalau misalnya beli-beli makanan itu, dia kadang mengkonsumsi yang makanan terlalu manis dan terlalu asin, dan itu merupakan gizi yang tak seimbang. Lalu lakukan aktivitas yang fisik dan cukup dan pertahankan berat badan ideal. Lalu ada juga biasakan konsumsi lauk-pauk yang mengandung protein tinggi, karena protein itu sangat bermanfaat untuk konsentrasi pada remaja. Misalnya kayak saat remaja masih sekolah atau kuliah, itu kan sangat penting banget buat kita menangkap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru atau dosen kan. Jadi protein itu sangat penting untuk konsentrasi kita. Lalu ada biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan juga kita harus membiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Sekarang ini baik banget remaja juga yang masih mengabaikan atau menyepelekan sarapan. Padahal sarapan itu sangat penting saat kita memulai hari atau beraktivitas. Lalu lagi-lagi diingatkan kalau kita harus minum air putih yang cukup dan aman. Maksudnya itu, yang cukup itu kita harus memenuhi minum air putih itu sebanyak 8 gelas sehari, karena itu merupakan gizi yang seimbang. Nah, kalau minum air putih secara aman itu maksudnya kita minum air putih yang air yang bersih, bukan air yang diolah secara tidak baik. Lalu biasakan juga baca label pada kemasan makanan. Jadi kalau misalnya kita suka beli makan di luar itu, kita biasakan baca label pada kemasannya. Kayak misalnya kita memperhatikan komposisi makanannya, terus bahan-bahan apa saja yang terdapat di makanan itu. Lalu kita juga harus boleh mengkonsumsi buah dan sayur, dan syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Lalu di sini ada isi piringku. Nah, terlebih dahulu dijelaskan kalau konsep gizi seimbang terdiri dari 4 pilar atau 4 prinsip tadi, dan tidak hanya mengenai asupan makanan. Lalu kita juga harus mengingat pembagian proporsi makanan dalam piring makanku setiap kali makan. Nah, di sini dijelaskan kalau kita harus makan 2/3 bagian dari setengah piring kita itu untuk makanan pokok dan untuk sayuran. Nah, kalau 1/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk lauk-pauk dan untuk buah. Nah, di sini aku ada poster tentang isi piringku nih. Jadi di sini ada makanan pokok,
ada nasi, ubi, kentang, jagung. Lalu ada sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Nah, isi piringku ini juga mencakup cuci tangan pakai sabun, lalu aktivitas fisik 30 menit per hari, dan minum air sebanyak 8 gelas sehari. Nah, terus selanjutnya mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, menurut Riskesset 2018 atau Riset Kesehatan Dasar, konsumsi sayur dan buah di masyarakat Indonesia itu masih di bawah jumlah yang dianjurkan nih. Jadi masih banyak banget dari balita, anak-anak, bahkan sampai dewasa yang masih mengkonsumsi sayur itu masih sedikit banget, masih menyepelekan banget sayur dan buah. Padahal sayur dan buah merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan oleh remaja dalam pertumbuhan dan pencegahan penyakitnya. Jadi sangat dianjurkan banget buat remaja itu mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, di situ ada contoh zat gizi yang terdapat dalam sayur dan buah. Yang pertama itu ada zat gizi yang mengandung antioksidan. Itu ada di sayuran hijau, terong, wortel, tomat, buah yang berwarna hitam, ungu, merah, kuning, hingga dan oranye. Nah, di buah alpukat juga mengandung zat gizi yang mengandung lemak baik. Jadi banyak banget nih remaja-remaja yang suka diet gitu, dia mengganti asupan nasinya dengan alpukat karena alpukat itu mengandung lemak yang baik. Nah, lalu ada wortel dan kentang yang mengandung zat gizi karbohidrat. Lalu zat gizi kalsium juga terdapat di sayuran hijau dan kacang-kacangan. Sayuran hijau juga mengandung zat gizi yang mengandung serat. Nah, lalu yang terakhir ada zat gizi yang mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itu terdapat di buah jambu biji, jeruk, apel, anggur, stroberi, dan sirsak. Nah, ini juga pastinya mempunyai manfaat kan. Nah, manfaat secara rincinya ini yang pertama meningkatkan daya ingat. Seperti tadi yang sudah dijelaskan kan, pas saat kita sekolah atau kuliah kita kenapa selalu buat penimbangan, karena itu bisa meningkatkan daya ingat kita. Lalu membuat tubuh lebih segar pastinya dan mencegah berbagai macam penyakit. Nah, kita kan kalau pas remaja gini kan masih sering banget kan kayak beli makanan yang tidak sehat gitu-gitu. Nah, di sini telah dijelaskan, aku ingin menjelaskan kalau kantin sekolah dan jajanan sehat pada remaja. Nah, untuk menjaga kebersihan gizi di sekolah dan memilih jajanan sehat itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Kayak misalnya kita itu lebih baik tuh beli makanan tuh di tempat yang terjaga kebersihan dan keamanan makannya. Maksudnya itu kita beli makan makanan tuh yang tempatnya tuh bersih. Kalau misalnya tempatnya juga nggak bersih, kita lebih baik menghindari tempat itu dan mencari tempat yang lain. Nah, lalu maksud dari keamanan makanannya, maksudnya kita harus memperhatikan nih, yaitu masaknya menggunakan apa, menggunakan bahan yang seperti apa, seperti itu. Lalu kita juga harus memperhatikan cara pembuatannya. Kayak misalnya dia memakai minyak yang kayak gimana, atau memakai bahan-bahan atau zat-zat yang seperti apa, seperti itu. Lalu kita juga harus menghindari makanan yang dengan warna yang mencolok. Misalnya kayak kita membeli saus sambal atau membeli keripik yang berwarna terlalu mencolok, kita harus menghindari itu. Lalu kita juga harus hindari makanan dengan makanan yang mengandung zat kimia. Lalu hindari makanan yang digoreng dengan minyak yang mengandung berlemak bang, karena itu merupakan olahan yang tidak sehat. Nah, di sini ada indeks massa tubuh dan malnutrisi. Malnutrisi itu maksudnya kekurangan nutrisi yang tidak cukup di dalam tubuh kita. Nah, saat remaja, identifikasi masalah gizi itu dapat dilakukan dengan mengukur status gizi. Nah, ini satunya kita bisa lakukan dengan cara IMT atau indeks massa tubuh. Nah, pencegahan masalah gizi saat dewasa dapat dilakukan dari remaja nih, contohnya dengan pendekatan kualitas pola makan dan aktivitas fisik. Nah, di sini ada rumus perhitungan IMT-nya. Nanti kan mau dihitung nggak IMT-nya? Boleh. Terus ada juga ini, berdasarkan perhitungan status gizi, seseorang dapat dinilai apakah memiliki kondisi yang sehat atau mengalami malnutrisi. Nah, baik gizi kurang maupun gizi lebih itu akan memiliki efek yang sangat berpengaruh pada kesehatan kita saat ini serta di masa yang akan datang. Nah, malnutrisi atau kekurangan nutrisi dalam tubuh kita yang terjadi itu pada semua usia termasuk remaja dan terdiri dari dua. Jadi yang pertama ada kurus atau kurang energi kronis atau KEK. Nah, KEK ini dapat terjadi karena kekurangan asupan zat gizi nih.
atau pola makan dengan gizi yang tak seimbang. Jadi misalnya kayak kita makan nasi doang atau karbohidrat doang, nggak pakai sayur sama buah, itu merupakan gizi yang tak seimbang. Lalu ada kegemukan atau obesitas. Nah, kegemukan ini atau obesitas ini biasanya terjadi karena pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik. Udah mana dia mungkin gizinya tak seimbang, makannya nasi doang, makannya sayur doang, terus dia juga kurang aktivitas fisik nih, kurang olahraga, dan sehingga menyebabkan kegemukan atau obesitas. Nah, lalu di sini dijelaskan juga ada sarapan sehat. Nah, remaja adalah masa depan bangsa. Remaja juga merupakan aset masa depan yang menjadi generasi penerus Indonesia. Jadi, tumbuh kembang remaja itu sangat berpengaruh dan sangat dipengaruhi oleh pemberian gizi yang sesuai dan seimbang. Jadi, kalau misalnya gizinya nggak seimbang atau pemberiannya juga asal-asalan atau tidak sehat, ya tumbuh kembang remaja juga akan sangat dipengaruhi oleh itu. Nah, karena juga sarapan bukan sekedar mengajar perut, tapi juga memberikan energi agar siswa bisa beraktivitas dengan baik, otaknya juga bekerja dengan lebih optimal. Dan banyak juga nih yang nggak tahu atau remaja-remaja yang menyepelekan sarapan tuh, kalau misalnya sarapan itu sangat bermanfaat dan sarapan juga bisa berpengaruh kalau kita agar tidak cepat mengantuk. Nah, lalu di sini dijelaskan juga kalau pagi hari merupakan waktu yang penting untuk mengisi energi. Setelah tidur selama 8-10 jam, seorang pencernaan manusia atau seorang pencernaan remaja atau seperti kita ini butuh asupan yang cukup untuk mendukung segala kegiatan kita di hari itu atau segala aktivitas kita di hari itu. Nah, di sini ada tips nih menyiapkan sarapan sehat agar ya nggak bosan-bosan gitu sarapannya. Yang pertama itu ada siapkan menu dengan gizi yang seimbang. Lalu pilih menu sarapan yang mudah disiapkan tapi bervariasi nih dari berbagai jenis dan bahan makanannya. Lalu sarapannya juga tidak harus nasi, dapat diganti sereal atau roti. Selain roti dan sereal juga, sarapan juga bisa diganti dengan seperti tadi jagung, ubi atau ubi jalar. Lalu sarapan juga boleh ditambahkan susu atau hasil olahannya seperti yogurt. Lalu sarapan juga bisa dilengkapi dengan buah segar atau di blender. Jadi bosan juga kan kalau misalnya buah itu aja, jadi divariasikan dengan buah itu di blender. Lalu diingatkan lagi untuk minum air yang cukup. Nah, kalau misalnya gizi kita nggak seimbang atau asupan makanan kita makan nggak sehat kan pasti menimbulkan masalah kan, atau penyakit-penyakit infeksi lainnya. Nah, di sini aku kasih contoh nih penyakit anemia dan zat besi. Nah, anemia adalah kondisi tubuh di mana kadar hemoglobinnya itu rendah dari jumlah normal. Nah, anemia juga menyebabkan menurunnya kebugaran serta kemampuan konsentrasi sehingga mengganggu kita sehari-hari. Nah, penyakit ini juga ada cara mencegahnya. Di sini ada 2 cara mencegah anemia. Yang pertama itu ada mengkonsumsi makanan sumber zat besi. Di sini misalnya ada daging, kacang-kacangan, kentang, dan tomat. Ini adalah makanan-makanan yang mengandung sumber zat besi. Lalu yang kedua ada minum tablet tambah darah atau TTD khusus pada remaja putri. Ini contoh tablet tambah darahnya. Nah, saat anemia badan kita terasa lemah, lesu, dan mudah capek. Yang juga kita kenal dengan 5L, lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Nah, selain itu juga anemia ini disertai dengan pusing. Pusingnya itu kepalanya terasa berputar. Jadi bahaya banget nih akibatnya kita kalau misalnya kita udah kena anemia. Terus juga mata menjadi berkunang-kunang dan mudah mengantuk. Di sini ada perbedaan tangan juga remaja atau orang yang mengalami anemia dan tidak. Kalau misalnya dia tidak mengalami anemia, dia tangannya masih ada merah-merahnya atau masih dia itu berarti cukup sel darah merahnya. Kalau misalnya anemia itu tangannya pucat itu ditandai karena kekurangannya sel darah merah. Nah, anemia zat gizi besi. Cara mencegahnya adalah memastikan kecukupan zat besinya harian itu melalui 2 cara utama. Sama seperti tadi, konsumsi makanan sumber zat besi serta minum TTD untuk remaja putri. Di sini ada anjuran minum TTD untuk remaja putri atau tablet tambah darah. Yang pertama itu TTD diminum 1 tablet seminggu sekali di hari yang sama.
Misalnya minggu ini Intan minum hari Senin, berarti minggu berikutnya diusahakan minum TTD lagi hari Senin lagi. Lalu TTD juga diminum setelah makan. Nah, diusahakan juga TTD diminum dengan air putih, karena TTD itu disarankan jangan diminum bersama dengan teh, susu, dan kopi. Nah, setelah minum TTD, diusahakan juga untuk makan buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Misalnya itu ada buah pepaya, stroberi, jeruk, dan jambu biji. Nah, di sini aku juga ada poster anemia pada remaja putri. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi, salah satu masalah gizi yang paling sering dijumpai pada remaja adalah anemia. Anemia itu apa sih? Anemia itu adalah kondisi tubuh di mana kadar hemoglobinnya itu kurang dari jumlah normal. Nah, status anemia juga diketahui melalui pemeriksaan darah. Nah, ini ada hemoglobin. Hemoglobin itu adalah salah satu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel di dalam tubuh agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, di sini risiko anemia tuh menjadi tinggi banget nih buat remaja putri. Kenapa sih? Mengapa pada remaja putri itu memiliki risiko tinggi mengalami anemia? Karena hilangnya darah selama menstruasi. Makanya tadi juga TTD itu sangat penting buat remaja putri, karena biar kalau misalnya kita haid itu darah yang hilang itu terganti sama tablet-tablet darah seperti itu. 1 hour later. Ada kuesioner nih buat Intan isi tentang penyuluhan tadi yang udah aku jelasin. Bisa diisi dulu. Di sini dapat dilihat ya teman-teman, terdapat tabel batas ambang indeks massa tubuh atau IMT. Dalam tabel ini terdapat nilai IMT dan artinya. Yang pertama, jika seseorang memiliki nilai IMT sebesar 18,4 ke bawah, artinya seseorang itu mengalami berat badan yang kurang. Lalu, jika seseorang memiliki nilai IMT sebesar 18,5 sampai 24,9, artinya ia memiliki berat badan yang ideal. Lalu, jika seseorang memiliki nilai IMT sebesar 25 sampai 29,9, artinya ia mengalami kondisi berat badan yang berlebih. Jika seseorang memiliki nilai IMT sebesar 30 sampai 39,9, artinya ia mengalami kondisi yang gemuk. Yang terakhir, jika seseorang memiliki nilai IMT sebesar 40 ke atas, artinya ia memiliki kondisi sangat gemuk. Berikut ini adalah rumus penentuan dari indeks massa tubuh atau IMT. Lalu, di sini ada perhitungan pengukuran IMT atau indeks massa tubuh pada sasaran remaja penyuluhan saya kali ini. Intan memiliki berat badan sebesar 45 kg dan tinggi Intan sebesar 155 cm. Tinggi Intan diubah menjadi meter, menjadi 1,55 meter kuadrat. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungannya ya teman-teman. Berat badan Intan dibagi tinggi badan Intan yang dikuadratkan, yaitu 45 dibagi 1,55 kuadrat atau 45 dibagi 1,55 dikali 1,55 sama dengan 45 dibagi 2,40.
2,40 merupakan hasil dari 1,55 kuadrat. Dan dihasilkan nilai IMT atau indeks massa tubuh Intan sebesar 18,75 yang artinya Intan mengalami kondisi tubuh yang ideal. Sekian penyuluhan dari saya. Apakah Intan ada yang ditanyakan? Tidak, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyuluhan kali ini dapat disimpulkan bahwa gizi yang seimbang, menerapkan isi piringku, sayur dan buah, dan sarapan sehat merupakan hal yang sangat penting untuk remaja. Mengapa begitu? Karena selain remaja adalah masa depan bangsa, hal-hal yang sudah disebutkan tadi merupakan pengaruh yang sangat besar bagi tumbuh kembangnya remaja. Semoga para remaja bisa menerapkan 4 prinsip gizi seimbang, 10 pedoman gizi seimbang, tips menyiapkan sarapan yang sehat, dan terhindar dari penyakit-penyakit akibat gizi yang tak seimbang seperti anemia dan zat besi. Jangan lupa juga untuk mengidentifikasi